Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Seluruh pemirsa MTV dimanapun Anda berada, baik di rumah yang lagi sedang nonton live, baik yang di studio. Para hadirin pengurus cabang Ansor Banyuwangi, para yang terhormat pengurus cabang MDS RA Banyuwangi, seluruh kru MTV yang lagi bertugas pada hari ini, dan tak tinggal pula wabil khusus kepada narasumber kita, Gus Ahsanul Khuluq. Salawat salam, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan inayah, taufik, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan acara pada hari ini dengan sehat walafiat. Salawat salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita damba-dambakan, Nabi yang kita agung-agungkan, Nabi yang kita harap syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, saya di sini sebagai host. Kenalkan, nama saya Ahmad Yusrifa Yunus. Saya di sini sebagai host di acara Qalbun Salim. Tentunya di sini saya tidak hanya sendirian. Saya di sini ditemani oleh salah satu dai muda Banyuwangi, ya, yaitu Gus Ahsanul Khuluq. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, bahagia banget dengan wajahnya. Alhamdulillah. Sumringah gitu. Dapat doanya jenengan Gus Yus. Oh gitu gitu. apa gara-gara masih berkhidmat di MDS itu? Iya. Salah satunya gitu. Salah satunya karena berkhidmat di MDS RA dikasih keberkahan oleh Allah, sehingga keberkahan ini kemudian membawa kita selalu tersenyum dan bahagia. Alhamdulillah. Gus Yus sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Gih. Baik. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, saya di sini bersama Gus Ahsanul Khuluq akan membahas bagaimana resep hidup yang bahagia. Bahagia yang bagaimana, Gus? Banyak bahagianya yang guys ya. Gus, ngeten loh Gus. Semua orang kan pengen bahagia. Kulo nggih pengen bahagia, Gus. Tapi bahagia kulo setunggal. Pripun niku? Kulo pengen umroh, Gus. Pripun carane niku? Iya. Umroh atau haji, Gus. Pripun niku? Wow. Jenengan kan ini langsung nembak kayaknya ini. Iya. Ya, yang pertama itu ukuran kebahagiaan itu bukan materi ya. Iya. Ukuran kebahagiaan bukan materi. Jadi jangan kemudian saya belum umroh lalu kemudian panjenengan nggak bahagia, gitu kan? Jenengan belum umroh terus kemudian nggak bahagia, jangan. Tetaplah bahagia. Tapi apapun itu namanya orang kan butuh punya cita-cita ya. Iya, keinginan. Keinginan. Iya, keinginan. Gus Yusrifar pengen, jangan umroh saja lah. Niatnya sekalian, Apa? pengen haji gitu loh. Lah ini ya umroh sama hajinya juga. Iya. Haji ke jenengan. Sekaligus haji, bismillah ke Baitullah ya. Amin. Jadi untuk bahagia tidak harus haji, tidak harus umroh. Tapi cita-cita ke sana harus ya kan, harus punya. Cita-cita pengen ke Baitullah, melaksanakan haji maupun umroh, monggo. Jadi yang pertama Gus, yang kalau jenengan memang pengen ke Baitullah, pengen melaksanakan haji atau umroh, yang jelas syarat pertama itu harus punya kemauan, harus punya keinginan. Karena tanpa kemauan, tanpa keinginan, bagaimana mungkin kita bisa ke sana? Jadi syarat pertamanya, kunci pertama itu harus punya keinginan dan kemauan. Pripun caranya keinginan itu tertanam pada diri kita itu? Iya. Nah ini gini. Jadi kalau kita tanya kepada semua orang, ketika ditanya pengen nggak ke Mekah, jawabannya gimana? Ya pengen. Pengen. Tapi tidak semua orang betul-betul punya keinginan.
Nah, nggih. Bagaimana menanamkan itu, Gus, Nah. kepada dirinya? Iya. Mungkin pemirsa atau penonton yang ada yang Iya, lagi lihat iya. ini, semuanya pingin Iya, pasti ketika Iya. Islam ya, syaratnya Iya. Islam dan masih hidup. Iman Ketika gitu. ditanya, pengen enggak haji? Ya, semuanya pasti mengatakan pengen. Tapi tidak semua orang betul-betul mengaplikasikan keinginannya tadi. Ya, benar, Gus. Kenapa ada orang yang sekedar pengen, ada orang yang betul-betul pengen? Karena belum adanya ilmu. Jadi seringkali gini, orang itu terjebak sama mitos. Ketika ditanya, pengen enggak ke Mekah? Jawabnya pengen, tapi belum ada uang. Nah, ya. Orang mengatakan gini, katanya umroh atau haji itu butuh uang yang banyak, betul nggak? Iya, betul. Atau ada yang mengatakan umroh dan haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Jawabannya, iya, betul, umroh dan haji itu wajib bagi yang mampu. Tapi yang jelas Allah yang memampukan hambanya. Dan Allah akan memampukan mereka yang punya kemauan. Ada yang mengatakan seperti ini, Gus, pengen enggak ke Mekah? Ya pengen. Tapi haji umroh sik lah, engko lek wis nanti kalau sudah tua. Sekarang masih muda, kan gitu kan? Iya. Banyak enggak orang yang nantilah menunda ibadah ke Baitullah, melaksanakan haji maupun umroh karena masih muda. Nunggu nanti kalau sudah tua. Padahal faktanya adalah ibadah haji dan ibadah umroh itu ibadah fisik. Ibadah fisik. Semakin Anda muda, semakin bagus karena fisik Anda masih bagus-bagus, masih kuat-kuatnya untuk melaksanakan ibadah. Iya. Ada orang juga gini, Gus, ditanya, pengen enggak ke Baitullah? Ya pengen. Tapi aku ake dosa nih, gorong pantes ke Baitullah. Kan gitu. Iya. Lah justru ketika kita banyak dosa, ya justru ke sana karena di sana tempat pengampunan dosa. Siap. Kita mohon ampun kepada Allah di sana. Ada lagi yang mengatakan, oh saya masih belum siap. Kan gitu kan? Iya. Pengen enggak haji? Pengen, tapi sih gurung siap aku. Siap finansialnya masih. Enggak, maksudnya siap semuanya. Secara umum. Justru jawabannya adalah siap tidak siap harus segera. Kenapa? Karena panggilan Allah itu ada panggilan sholat, ada panggilan haji, ada panggilan mati. Oh, iya. Betul nggak? Benar. Ada panggilan sholat, ada panggilan haji, ada panggilan mati. Iya. Lah ketika panggilan mati datang, siap tidak siap harus siap, mau tidak mau harus mau. Benar. Pertanyaannya adalah, kita mau berangkat haji, nunggu kita masih sehat atau nunggu kita sudah mati? Yes. Kalau kita mati, kita nggak bisa melakukan ibadah yang lain, kan gitu. Apalagi ke Mekah, betul nggak? Jasadnya sudah enggak. Iya. Ada yang mengatakan saya masih belum mampu, iya kan? Iya. Saya masih belum mampu. Justru, mohon maaf Gus, saya mau tanya, yang nyuruh kita haji itu siapa? Rukun Islam itu loh? Iya, yang nyuruh kita berangkat haji, yang nyuruh kita berangkat umroh siapa? Diri kita sendiri. Enggak. Betul, diri kita yang nyuruh. Iya. Yang memerintahkan siapa? Memerintahkan Allah. Yang memerintahkan Allah. Berarti yang nyuruh Allah. Allah kan? Iya. Betul nggak? Iya. Oke. Kalau Allah yang nyuruh kita, kalau Allah yang memerintahkan kita, kira-kira Allah tanggung jawab nggak? Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab kan? Ibaratnya logikanya gini, Gus. Kan banyak nih orang-orang mengatakan saya nggak mampu kan? Iya. Gitu kan? Gus, saya mau tanya. Gus Yus ini umpamanya kerja nih, guru ya sekarang, guru. Kepala sekolah kan bos. Oh iya. Kepala sekolah bilang, Gus, silakan ke Surabaya ikut seminar. Ya. Pertanyaannya, Gus Yus cuma disuruh-suruh tok atau disuruh sekaligus dikasih uang saku? Disuruh sekaligus uang saku plus makan plus apa? Plus makan. Plus hotelnya Pak. Plus hotelnya. Iya. Plus transportnya. Betul nggak? Bener. Pulang-pulang malah dikasih tambahan. Betul nggak? Bener. Dianggap uang lembur. Iya kan? Kenapa demikian? Karena kepala sekolah yang nyuruh. Iya. Kepala sekolah nyuruh, kepala sekolah tanggung jawab. Betul nggak? Bener. Kalau Allah yang nyuruh, Allah lebih kaya daripada kepala sekolah. Allah lebih bertanggung jawab daripada kepala sekolah.
Allah lebih punya kuasa daripada hanya sekedar bos kita. Betul nggak? Benar. Kalau Allah yang nyuruh, Allah yang mampukan, Allah yang ngasih, bahkan Allah yang ngasih kita ketika pulang, ngasih kita rezeki. Nggak ada ceritanya orang pulang haji, pulang umroh tambah melarat. Yang ada malah tambah kaya. Benar sekali. Pertanyaannya, Iya. Lucius, mau atau mau banget? Lu mau banget gitu. Mau banget kan? Mau banget. Nah, caranya gimana? Sebentar, itu yang pertama harus punya kemauan dulu. Iya, Ya kan, kemauan dulu. Bahwa urusan Mekah Madinah itu bukan urusan uang, tapi urusan kemauan. Allah tidak memanggil yang mampu. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak memanggil yang mampu. Betapa banyak di luar sana orang mampu, orang kaya, orang berduit, hartanya banyak, tapi nggak nyampe Mekah Madinah. Betul nggak? Benar. Betul sekali. Bang. Betul ya? Iya. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memanggil yang mau. Siapa yang punya kemauan pasti dimampukan oleh Allah. Karena yang nyuruh ke Baitullah adalah Allah. Pertanyaannya, saya tapi kan orang miskin. Tapi kan Allah yang maha kaya. Allah itu sifatnya ghani wa mughni. Allah kaya mengkayakan. Allah mampu memampukan. Betapa banyak di luar sana orang yang mungkin biasa-biasa saja. Karena dia punya kemauan dimampukan oleh Allah. Kita lihat ada tukang becak bisa berangkat haji. Ada orang pedagang sayur bisa berangkat haji. Ada orang bahkan pencari rosokan bisa berangkat haji, betul nggak? Benar sekali. Kenapa demikian? Karena dia punya kemauan, Punya keinginan. Iya. Paham ya? Iya. Nah, pertanyaannya sekarang, Gus Yus, mau ke Baitullah? Mau Banget? Mau banget. Atau mau banget? Mau banget Mau sekali. banget ya kan? Mau Ingat? banget sekali. Mau banget sekali. Ingat Allah yang memampukan, Iya. betul ya? Baik. Yang nomor 2, Gus, itu yang paling penting. Buktikan kemauan kita. Seringkali kita mengatakan, saya mau, tapi tidak membuktikan kepada Allah bahwa kita betul-betul mau. Caranya gimana membuktikan? Daftar. Ngisi formulir. Loh, tapi kan saya belum ada uang, Gus. Siapa yang nyuruh daftar ke travel? Iya. Kalau daftar ke travel harus ada uang cash, betul nggak? Iya, benar. Ini daftarnya kepada Allah. Gimana caranya daftarnya kepada Allah? Ya minimal Anda silahkan masuk ke travel manapun, lalu kemudian minta formulirnya bawa pulang. Kalau belum ada uang, ngisi formulir. Bismillah ya Allah, kula niat daftar ke Baitullah, ngisi formulir. Habis itu kalau belum ada uang, silahkan nabung. Nabung, berapapun yang Anda punya. Hatta cuma 500 rupiah hari itu ada, jadikan 500 rupiah itu sebagai wasilah dan jadikan 500 rupiah itu sebagai bukti bahwa kita itu betul-betul ingin menjadi tamunya Allah. Bismillah ya Allah, kula pengennya ke Baitullah, ngisi formulir ya kan? Anda mungkin cari travel manapun, ngisi formulir di situ, lalu kemudian Anda nabung. Silahkan nabung, buka celengan sendiri. Iya. Berapapun yang panjenengan punya, hatta cuma 500 rupiah. Bismillah ya Allah, kula pengen ke Baitullah. Besoknya lagi Bismillah ya Allah, kula pengen ke Baitullah. Bismillah ya Allah, kula pengen ke Baitullah. Bismillah ya Allah, kula pengen ke Baitullah. Terus seperti itu nabung. Ada cerita Gus, orang Malang. Seorang kebetulan etnisnya Madura tapi di Malang. Tukang becak Gus. Dia sehari nabung 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Kalau ada uang lebih 5.000. Saya mau tanya Gus, 1.000 rupiah dikali 30 hari berapa? 30.000. 30.000 ya? Iya. Kalau 5.000 lah, paling besar lah. Anggap tiap hari 5.000 dia. Padahal dia 1.000 rupiah. Kalau ada rezeki 5.000. 5.000 aja dah. Per hari. Berarti 30 hari berapa? 150. 150.000 dalam 1 bulan. Betul nggak? Iya, benar. Dikali 12 kali setahun. Berapa? 1 juta. 1.800.000. Betul nggak? Iya. 1.800.000. 1 tahun. 1 tahun. Kalau 5.000. 1.800.000. 800. 10 tahun 18 juta. Betul nggak? Iya. 10 tahun. Kalau dia pengen haji, harga haji sekarang 60 juta. Taruhlah dia 1 tahun nabung 20 juta. Berarti butuh waktu 30 tahun.
impossible, betul nggak? Tidak mungkin. Iya, nuntut berarti. Nggak nutut kan? Iya, nuntut. Itu padahal dia nabungnya 1.000 tiap hari. Kalau ada uang lebih baru 5.000. Tapi tahu enggak? Beliau daftar di 2009 bisa berangkat 2009 daftar, 2012 apa kalau nggak salah bisa berangkat haji. Orang Malang, Gus. Padahal nabung 1.000. Nggak masuk akal, betul nggak? Iya, nggak usah. Nggak masuk akal. Kenapa? Ya itulah Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu Kun fayakun. kun fayakun. Allah tidak, yang Allah butuhkan itu apa? Bukti bahwa kamu itu punya kesungguhan, bersungguh-sungguh. Iya, benar. Adapun hasil Allah yang ngasih. Ibaratnya nyuwun sewu. Logikanya, Gus. Iya. Gus Yus punya anak nih, sekolah. Iya. Hari ini diperintah oleh gurunya untuk beli buku. Harga buku 1 juta umpamanya. Anaknya Gus Yus nabung. Sehari 1.000, sehari 1.000, sehari 1.000. Gus Yus saya tahu kalau anaknya mau beli buku. Sehari 1.000 sampai dia nggak sanggup. Ya kan? Iya. Dilihat baru dapat 50.000. Padahal seminggu lagi wajib beli buku. Kira-kira Gus. Kira-kira Gus Yus nunggu anaknya Gus Yus nabung sampai dapat 1 juta atau ditambah uangnya sama Gus Yus? Tak tambah sendiri. Tak tambah sama Gus, betul nggak? Bahkan nggak usah pakai uangnya sendiri. Bahkan nggak usah pakai nggak usah pakai uangnya sampai yang nabung. Ke tabungan dhewe ae. Iya kan? Iya. Sing nyuruh sekolah bapak, betul nggak? Nggih. Tuku buku berarti kewajibannya bapak, betul nggak? Nggih, bener. Awakmu nabung, memang nabung, tenanan nabung. Wis tabungan gak usah dienggo, tak kei duit karo bapak 1 juta, betul nggak? Iya, bener. Itulah Allah seperti itu. Seringkali kita nabung-nabung ketika punya keinginan ke Baitullah, apapun keinginannya, yang penting itu baik Iya. dan menjadi ibadah. Tidak hanya ke Baitullah ya, tidak hanya ke Baitullah. Semua ibadah. Semua, yang penting pakai ibadah. Bahkan hatta kita pengen punya rumah, diniatkan untuk ibadah, dimampukan oleh Allah. Amin. Apalagi ke Baitullah yang jelas-jelas ada perintahnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Itu perintah dari Allah. Cuman kita punya kesungguhan enggak? Kemauan itu ada kesungguhannya enggak? Berarti nggak hanya kemauan omong-omong saja. Kalau kata guru saya, lek kadung usolli tok hing takbir, hing sembayang. Bener. Ya usolli ya Allahu Akbar, itulah sembayang. Ya punya keinginan ke Baitullah sekaligus ngisi formulir, sekaligus nabung, itulah keinginan, tunjukkan keinginannya. Jangan nunggu uang banyak baru berangkat. Susah mau berangkat. Paham ya? Paham. Nabung. Ada nggak ada uang hari ini? Nabung. Nabung. Allah yang memampukan. Allah yang kemudian memudahkan kita. Siap ya. Nah, ya tinggal kita punya keyakinan. Maka yang nomor 3 itu Gus harus yakin. Setelah kita punya kemauan yang kuat, Ya. terus kemudian kita menunjukkan bukti kepada Allah dengan cara daftar. Iya. Karena nyun sewu, daftar itu ibaratnya orang itu buka pintu Gus. Satu langkah untuk kemauan, bukti kemauan kita. Iya, satu langkah awal ya. Takbir, kalau kita set takbirnya Iya, dulu. takbirnya. Karena perjalanan 1000 mil itu Iya. dimulai dengan langkah pertama. Satu langkah pertama itu menentukan. Kalau Anda tidak melangkah, Anda tidak akan kemana-mana. Nah, ngisi formulirnya Anda. Entah Anda mau buat formulir sendiri, monggo. Ya kan, habis setelah itu nabung, ya Allah pula. Setidaknya itu dilihat oleh Allah, kemauan kita. Kesungguhan kita dilihat. Nah, yang ketiga yang jangan lupa, apa yang ketiga? Adalah keyakinan. Yakin bahwa jenengan bisa nyampe ke sana. Karena dawuhnya Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. In dzanna khairan fa khairul lahu, in dzanna syarran fa syarrul lahu. Pertanyaannya Gus Yus, yakin enggak bisa nyampe Makkah Madinah? Yakin. Nah, gak cukup di situ. Kapan mau berangkat? 2025 insya Allah berangkat. Bulan apa? Bulan Januari. Januari. Salaman sama saya. Bismillah. Januari 2025 berangkat. Amin. Tunjukkan kepada Allah. Pulang dari sini, daftar, ngisi formulir. Siap. Saya dulu Gus, ngapunten. Ya. Uang tabungan tak pakai. Uang tabungan hari raya.
Sampai waktunya akhirnya beli kue, enggak beli kue, Gus. Tapi alhamdulillah dari seperti itu bisa berangkat ke Baitullah. Nyampe sana minta kepada Allah, ya Allah bolak-balik, Allah bolak. Alhamdulillah bolak-balik, bahkan bisa haji, Gus. Wah. Iya, Nah, iya, ini iya. bukan pamer. Iya. Bukan pamer. Untuk motivasi gitu. Bukan, riak. Riak. Bukan riak tapi pamer ya. Allah, jadi harus yakin, Gus. Harus yakin, betul-betul punya keyakinan. Ketika kita punya keyakinan, maka Allah memudahkan. Ingat, idza arada syai'an ayyakula lahu Kun fayakun. kun fayakun. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Jangankan membuat kita nyampe ke Mekah Madinah, menciptakan kita aja Allah sangat kuasa, menciptakan langit dan bumi Allah sangat kuasa. Apa susahnya bagi Allah? Hanya uang segitu. Apa susahnya? Iya. Apa susahnya? Apa susahnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa barik alaik. Di Iya. bulan Maulid ini. Di mana? Nah itu. Jadi harus betul-betul punya keyakinan. Bagaimana keyakinan itu tetap terjaga? Ada istilahnya hukum law of attraction, hukum tarik menarik. Jadi agar keyakinan itu tetap terjaga, ya kalau saya diajarkan sama guru saya, milikilah fotonya Ka'bah atau fotonya Masjid Nabawi atau fotonya Masjidil Haram, taruh tempat sholat kita. Jadi setiap saat kita melihat, ya kan? Iya. Bismillah ya Allah, 2025 nyampe. Ditulis di situ. Bismillah 2025 nyampe. Ini bukan kita ngatur Tuhan, bukan. Ya nggak harus kita nyampe 2025. Ini pengalaman saya, Gus. Ini pengalaman saya. Saya 2015 bulan September itu ketemu sama teman. Ditanya sama teman, pengen nggak ke Baitullah? Pengen. Kapan mau berangkat? Ya saya bilang secepatnya. Oh nggak bisa gitu. Secepatnya menurut kamu itu, ya itu relatif masih. Secepatnya itu bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, kan gitu kan? Relatif. Kapan sebutkan? Saya salaman, Gus. Bismillah. 2016 bulan Februari berangkat. Waktu itu bulan September. Ini bulan apa sekarang? September. September juga ya. Wah. Jadi kan mintanya Januari ya kan? Ya, saya bilang September, Februari. Salaman, Gus. Bismillah. Yang saya lakukan, Gus, waktu itu karena saya punya keyakinan betul ya. Saya punya gambarnya dan sebagainya. Saya setiap ketemu orang itu minta doa. Saya ketemu teman, doakan ya. Mudah-mudahan saya bisa berangkat ke Baitullah Februari 2016. Wih, itu sama istri, dicubi terus. Ojo ngomong tok, dek wong isi nabi gak budal. Loh iya mental, Gus, bisa ngomong seperti mental. Gus berani nggak ngomong nanti sama teman-teman? Doakan, bismillah, saya Januari 2025 mau berangkat ke Mekah ya. Doakan saya ya, salaman. Setiap ketemu orang ngomong kayak gitu. Dianggap gila kita, Gus. Iya. Tapi saya yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya enggak? Enggak ada yang mustahil. Bismillah. Apa yang terjadi, Gus? Februari 2016, alhamdulillah saya benar-benar enggak nyampe ke Mekah Madinah, Gus. Enggak nyampe ke Mekah Madinah, Gus, saya, Gus. Padahal saya minta doanya gitu. Ternyata tapi apa? Allah memberangkatkan saya di bulan Mei 2016. 2016 berangkat beneran, hanya berapa? 3 bulan selisihnya. Kenapa? Karena betul-betul yakin. Iya. Berkah doanya. Yang nomor 4 dan terakhir doa, cok lali. Kalau kita punya keinginan ke Baitullah, sebenarnya tidak hanya ke Baitullah, apapun itu bisa diterapkan 4 hal ini. Doa, jangan lupa doa. Minta betul-betul kepada Allah. Doa itu, Gus, ini bisa juga jadi amalan bagi kita semua. Nyun sewu, saya ini dikasih amalan sama guru saya, suruh perbanyak istighfar sama sholawat. Istighfar sama sholawat. Betul-betul mujarab itu, Gus. Dan saya lakukan sampai hari ini, istighfar sholawat.
Jenengan tanya berapa? Sebanyak-banyaknya, semampu jenengan, Sekuat-kuatnya. sekuat-kuatnya. Tapi kalau bisa istiqomah. Setiap apa Gus? Ya, setiap hari. Waktu nggak ada? Nggak ada kalau saya. Maksudnya waktu Ibarat saya di jalan baca istighfar. Kalau saya sih biasanya 100. Sholawat 1000. Oh gitu. Iya. Itu nggak Tiap harus, hari. nggak harus setiap Nggak harus sholat. setiap sholat. Nggak. Enggak. Yang saya lakukan, ini yang saya lakukan. Umpama kayak tadi perjalanan ya dari Banyuwangi ke studio ini, Iya. baca istighfar sholawat, ya selesai sudah istighfar 100, sholawat 1000 selesai. Karena kalau baca sholat 1000 itu kurang lebih sekitar 10 menitan lah, 10 sampai 12 menit. Iya. Perjalanan kita dari rumah ke sini kan sekitar. Selawatnya nggak ada selawat 15. yang spesifiknya. Kalau sholawatnya yang saya baca yang paling pendek Gus, sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Istighfarnya Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Itu yang tak amalkan Gus. Habis itu minta kepada Allah, ya Allah, gue pengen nyampe Mekah Madinah. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Yang menciptakan bahasa Allah. Iya. Ya kan? Jangankan sampai diucapkan, dikerentekkan loh Allah mendengar dan Allah mengerti. Dikerentekkan apa? Dikerentekkan, dibatin sama kita. Batin. Jangankan sampai batin, terbayang saja Allah tahu. Jangan sampai batin ya, di hati terbayang tok loh, Allah paham. Ya kan? Benar-benar. Seperti itu Gus. Itu. Jadi insya Allah lah, ketika kita punya kemauan yang kuat, kemauan sudah ada, buktikan kemauannya. Iya. Ngisi formulir. Satu langkah. Ya kan? Bergeraknya. Pertanyaannya kapan mau ngisi formulir? Nanti apa? Hari ini apa sekarang? Hari ini. Hari ini pokoknya. Hari ini nggak tahu nanti. Betul, Ya. betul. Pokoknya Jangan hari nunggu ini. besok Gus. Iya. Setidaknya gini. Ketika kita sudah mewujudkan niat. Iya. Kan pertama niat, keinginan itu kan niat kan? Iya. Nomor 2 kan mewujudkan niatnya. Niatnya. Ketika kita mewujudkan niat Gus, ngisi formulir, terus kemudian daftar meskipun hanya uang Rp1.000, Rp2.000, menunjukkan kepada Allah kalau kita mau, ya kan? Kok nyuwun sewu, takdir Allah berkata lain, ternyata kita meninggal Gus. Kita dicatat nggak sebagai tamunya Allah? Catat, karena Catat. kita sudah ada mempunyai kemampuan. Berarti sudah niat. Usollinya sudah takbir. Sudah. Iya kan? Sudah takbir. Iya kan? Berarti jangan nunggu besok. Karena kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Benar sekali. Yang nomor 3, punya keyakinan betul. Yakin betul. Jangan sampai nggak punya keyakinan. Ketika kita nggak punya, mengatakan, duit tekondi, duit isopo, gak mungkin aku nyampe kono. Maka itu yang terjadi. Apalagi sampai. Itu kan termasuk doa kalau ucapan. Iya. Itu yang terjadi. Yang terakhir jangan lupa doa, minta betul kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah yang kaya, Allah yang mengkayakan. Siap. Dan itu tidak hanya berlaku pada sampean pengen ke Baitullah. Apapun yang sampean inginkan selama itu punya nilai ibadah, lakukan seperti itu. Lakukan Gus. Terakhir doanya itu istighfar, sholawat. Dan saya ada doa khusus. Ini amalan dari guru sekumpul. Ini kebetulan baju ini belinya di sana juga ya. Beli di sekumpul ini. Az-Zahra. Wah, Ini. jadi ini nggak di-endorse Gus. Nggak Ya kan? di-endorse. Nggak di-endorse. Tapi nggak apa-apa lah, karena untuk orang yang soleh. Salah satu Beliau itu, saya dikasih amalan sama murid beliau. Saya dikasih amalan sama murid beliau dan amalannya seperti ini Gus. Kalau jenengan menginginkan sesuatu, termasuk pengen ke Mekah, ya kan, pengen haji, atau mungkin jenengan pengen kendaraan, pengen kendaraan, ya pengen kan? rumah, atau pengen rumah, seperti itu. Lihat kendaraan yang sampean inginkan, ya kan? Kalau bisa dipegang, kalau kendaraan ya, kalau bisa dipegang. Kalau Baitullah, lihat gambarnya, kalau bisa dipegang gambarnya. Ya, istighfar sholawat tetap dibaca tiap hari. Iya. Tapi ini yang paling khusus. Pegang. Gimana bunyinya? Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Allahumma la aisha illa aisha illa aishal akhirah. Illa aishal akhirah. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. La aisha, tidak ada kehidupan illa aishal akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Artinya apa? Setiap yang kita inginkan
harus jadi motivasi ibadah kita. Ya Allah, kula pengen omah sing apik, nggo apa ibadah. Ya Allah, kula pengen mobil sing apik, nggo ibadah. Silaturahmi bene enak, ngaji bene enak. Iya, benar-benar. Ya Allah, kula pengen kalau belum punya anak, ya Allah, kula pengen duwe anak, ya Allah. Nggo ibadah, nggo kula bisa mendidiknya dan menjadi penerus sujud saya. Pegang yang kita inginkan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Tapi ini untuk benda loh Gus ya. Iya, benar. Kalau kita menginginkan seorang istri terus kemudian ada wanita cantik, jangan dipegang Gus. Salah. Itu. Jadi itu ya Gus ya. Jadi apa yang amalan tadi itu, 4 amalan tadi itu tidak hanya berlaku untuk sampean pengen ke Baitullah. Tapi apapun yang sampean inginkan, yang jelas selama itu menjadi nilai ibadah, lakukan 4 itu. Insya Allah Gus, nggak nyampe setahun beres semuanya. Amin, amin. 1, punya keinginan yang kuat. Ya. 2, buktikan keinginannya. Ibaratnya nyuwun sewu ya, melenceng di Baitullah, sampean pengen punya rumah. Sudah punya rumah belum? Belum. Belum, pengen kan punya Iya. rumah. Oke. Nabung. Ada duit nanti beli semennya kayak. Ada duit beli batanya, ada duit lagi beli pasirnya. Lama kelamaan bisa jadi. Bener. Atau beli batanya dulu, batu batanya dulu deh. Punya uang cuman 100.000 beli batu bata berapa sih? Beli. Iya. Lama kelamaan bisa. Sudah ada lahan belum? Sudah. Sudah. Nah, enak. Enak. Diniatkan ya Allah, Tambah, niat mungkin kita tambah lagi lah aja. ya Allah, niat kula ibadah. Amin. Mesti ibadah. Ada uang lagi 100.000 umpamanya Gus nabung 100.000 beli lagi batu bata. Iya. Insya Allah Allah mampukan. Amin, amin, amin. Sip ya. Amin. Jangan lupa Alhamdulillah. berdoa. Ya, jangan lupa Itu intinya doa. inti. Istighfar, sholawat yang banyak. Yang mana yang kita inginkan, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Amin. Mudah-mudahan barokah. Amin. Dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin, Allahumma amin, amin. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya sebagai host di acara Qaulun Salim pada hari ini dan Gus Aluk sebagai narasumber pamit undur diri karena terbatasnya waktu Gus. Siap. Nanti kita bisa nyambung lagi di acara-acara di segmen-segmen Qaulun Salim berikutnya. Siap. Apabila saya dengan narasumber terdapat kesalahan, itu murni dari diri kita sendiri. Kalau ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahu fiq ila aqmit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.